Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Halo, selamat datang di bagian kedua Asik mencoba matematika bab 3 mengenai skala perbandingan. Di bagian pertama sudah kita bahas nomor 1 sampai nomor 5. Di bagian kedua ini kita mulai dari nomor 6 nanti sampai nomor 10. Nah, bagi yang belum menonton bagian ke-1-nya, silakan cek linknya di kolom komentar dan juga di deskripsi box. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Harga satu lusin buku tulis di sebuah toko peralatan sekolah adalah Rp48.000. Satu lusin itu harganya Rp48.000. Kemudian harga 6 buku tulis adalah, ini satu lusin yang ditanya adalah harga 6 buku itu berapa. Nah, satu lusin itu isinya adalah 12 ya. Satu lusin itu 12. Berarti kalau 6 itu berapa lusin? Kalau 6 itu berarti adalah setengah lusin. Nah, setengah lusin itu adalah 6. Kalau harga satu lusin dia 48.000, berarti harga setengah lusin itu adalah harga setengahnya. Nah, jadi harga setengah lusin buku berdasarkan soal ini adalah 48.000 dibagi dengan 2. Nah, ini kita bagi. Cukup bagi 48 dengan 2 aja ya. 48 dengan 2 ini sama-sama kita bagi. 8 dibagi 2 itu 4. Kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Nah, jangan lupa turunkan angka nolnya. Ada 3 nol. Jadi setengah lusin atau setengah lusin ini sama dengan 6 buku itu harganya adalah Rp24.000. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 7. Nah, di nomor 7, Dayu memiliki 35 kelereng. Kelereng Dayu ini 35. Kemudian Edo memiliki 28 kelereng. Edo 28. Selanjutnya, perbandingan jumlah kelereng Dayu dengan Edo adalah Dayu dibanding dengan Edo. Nah, Dayu itu 35, kemudian Edo itu adalah 28. Kira-kira kalau sama-sama dibagi dengan 5 ini bisa nggak? 35 bagi 5 bisa ya, hasilnya 7. Tapi kalau 28 bagi 5 itu nggak mau. Nah, kita cari lagi kira-kira bagi berapa. Kalau bagi 7, 35 bagi 7 itu 5. 28 bagi 7 itu 4. Berarti mau ya? Nah, sama-sama dibagi dengan 7. Maka 35 bagi 7 itu 5. Kemudian 28 bagi 7 itu 4. Nah, ini kalau udah 5 sama 4 bisa lagi nggak dibagi? Udah nggak bisa ya. 5 bagi 2 itu juga udah desimal. Begitu juga kalau kita bagi dengan angka yang lain. 3 atau 4 atau yang lain udah nggak bisa. Nah, kita udah stop di 5 dengan 4. Jadi perbandingan kelereng Dayu dengan Edo itu adalah 5 dibanding 4. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Jangan di skip ya videonya. Perbandingan tinggi Siti dan Ayu adalah 6 banding 5. Siti dibanding Ayu itu adalah 6 dibanding 5. Kemudian tinggi Siti adalah 144 cm. Siti itu 144 cm. Kemudian tinggi Ayu adalah, nah yang ditanya si Ayu berapa tingginya. Kita gunakan rumus seperti ini aja ya. Sangat mudah sekali kok. Tadi yang 6 ini siapa? Yang 6 ini adalah Siti. Nah, kita buat sama dengan tinggi Siti diketahui nggak? Diketahui, yaitu 144. Kemudian dibanding dengan tinggi Ayu. Ayu berapa? Ayu 5 ya. Nah, kemudian tinggi si Ayu diketahui nggak? Nggak diketahui, melainkan tinggi si Ayu yang ditanya, atau kita kasih huruf A. Nah, setelah seperti ini, kita bisa melakukan perkalian silang. Yang 6 dikali A
kemudian 144 dikali dengan 5. 6 dikali A itu 6A, kemudian 144 dikali dengan 5, berarti 5 dikali 4 20, simpan 2, 5 kali 4 juga 20, tambah 2 jadi 2, simpan 2 lagi, 5 kali 1 itu 5, tambah 2 jadi 7. Berarti A sama dengan 720 dibagi 6. Nah, untuk membagi ini mudah ya, tidak usah ikut nolnya, cukup 72 kita bagi dengan 6. 1 kali 6 itu 6, 2, 7 kurang 6, 1, 12 bagi 6 itu 2. Berarti sudah selesai ya. Nah, jawabannya adalah 12, jangan lupa tambahkan nolnya. Berarti 12 tambah 0 jadinya 120. Berarti tinggi Ayu adalah 120 cm. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, Lani berlari mengelilingi lapangan setiap pagi. Ia membutuhkan waktu 5 menit untuk melakukan 10 putaran. Nah, 5 menit itu 10 putaran. Kita lanjut soalnya. Berapa waktu yang dibutuhkan Lani untuk melakukan 7 putaran? Nah, dia 7 putaran itu waktunya berapa atau X. Sama juga seperti yang cara sebelumnya ya. Kita tinggal melakukan perbandingan. Nah, kalau dia 5 menit, dia dapatnya beberapa putaran? Dapatnya 10 putaran. Kemudian kalau dia nggak diketahui menit atau yang ditanya, dia dapatnya 7 putaran. Nah, ini udah bisa kita lakukan perkalian silang. Kita lanjutkan ya. X dikali 10, berarti jadinya 10X. Kemudian 5 dikali 7, ini adalah 35. Berarti kita lanjutkan, X sama dengan 35 dibagi 10. Nah, ini hasilnya berarti koma ya. Hasilnya adalah 3,5 menit. Untuk bagi-bagi 10, bagi-bagi 100, bagi-bagi 1000 itu sebenarnya enak aja ya adik-adik, tidak susah. Misalnya kita ada angka 45. Nah, 45 ini dibagi dengan 100 misalnya. Nah, 100 ini nolnya ada berapa? Ada 2 kan? Berarti secara otomatis angka yang di belakang koma itu ada sebanyak 2 buah. Nah, jadi hasilnya adalah 0,45. Nah, kalau di sini angka 010 itu ada 1. Berarti secara otomatis angka yang di belakang koma itu adalah 1 angka, yaitu cuman angka 5 saja. Makanya hasilnya 3,5. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Sebuah toko jahit mampu membuat 18 potong baju dalam 3 hari. Nah, 18 potong itu dalam 3 hari. Kemudian dalam 1 minggu toko tersebut akan menghasilkan, nah katanya ini 3 hari. Kemudian yang ditanya adalah 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari? 1 minggu itu adalah 7 hari. Nah, dalam 7 hari dia bisa menghasilkan berapa atau X lagi. Ini juga masih perbandingan senilai. Jadi caranya masih sama seperti soal yang sebelumnya tadi ya. Kita buat lagi persamaannya. Nah, kalau 18 dia itu bisanya dalam 3 hari. Kemudian kalau nggak diketahui itu bisanya dalam 7 hari. Nah, sebelum dikalikan silang, kalau kita teliti, ini bisa dibagi atau disederhanakan. Yang 18 sama 3 ini bisa kita bagi. Tapi ingat, pembaginya harus sama, tidak boleh beda. Berarti yang ini bisa sama-sama kita bagi dengan berapa? Bisa kita bagi sama-sama dengan 3. Nah, kita tulis ulang ya. 18 dibagi 3 itu 6. Kemudian untuk yang 3 bagi 3 itu 1. Nah, sisanya kita tulis seperti biasa. Nah, sesudah seperti ini baru bisa dikalikan silang. 6 dikali 7 itu 42. Kemudian X dikali 1 itu X. Dan langsung dapat hasilnya.
Berarti dalam 7 hari ini dia bisa menghasilkan 42 potong baju. Ingat ya, kalau bisa disederhanakan mending disederhanakan dulu. Coba tadi nggak kita sederhanakan. 18 dikali 7 itu hasilnya besar ya, lebih dari 100. Kita lebih rumit mengalikannya dibandingkan mengalikan 6 dengan 7. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih.